Baiklah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi. Kita tahu bahwa sebagai pengajar harus memiliki disiplin yang dapat membuat siswa berperilaku atau mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Walaupun kemerdekaan di sini kita tekankan kepada siswa, namun harus adanya self disiplin. Artinya siswa harus bisa mengontrol dirinya sendiri pada saat kemerdekaan itu diberikan kepada siswa, yaitu tentang bagaimana siswa harus memiliki motivasi intrinsik sehingga siswa dapat dengan tenang dan nyaman pada saat melakukan disiplin itu, karena siswa sudah memiliki self disiplin. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu termotivasi? Ada 3 alasan, Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama adalah untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Nah, begitu juga dengan siswa di sekolah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan dari sekolah itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka ingin diri sendiri dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan yakini. Nah, itu ada 3 alasan kenapa perilaku manusia itu termotivasi atau perilaku siswa itu termotivasi. Nah, begitu Bapak dan guru hebat. Nah, setelah disiplin positif dan siswa mempunyai motivasi juga, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana manusianya itu berperilaku atau peserta didik berperilaku, maka di suatu sekolah untuk menciptakan budaya positif itu dari peraturan yang ada beralih kepada peraturan yang ada di kelas, yaitu dengan membuat suatu keyakinan kelas. Dan ini adalah salah satu dari disiplin positif yang ketiga, yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebagai pengajar atau pendidik, keyakinan kelas ini merupakan suatu fondasi atau arah tujuan dari seorang pendidik agar memahami proses pembentukan dari peraturan yang beralih, yaitu antara peraturan sekolah beralih kepada peraturan kelas, yang akhirnya nanti terbentuk budaya positif di kelas itu. Nah, itu Bapak dan Ibu guru. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana disiplin positif itu kita inginkan di sekolah? Mari kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga adalah penguatan. Jadi harus ada penguatan. Kemudian yang keempat yaitu adanya suatu kebebasan. Yang kelima adalah adanya suatu kesenangan. Jadi kita sebagai pendidik harus membuat peserta didik itu memenuhi kelima kebutuhan dasar yang ada pada diri peserta didik, sehingga peserta didik kalau sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar itu tidak akan lagi adanya suatu problema atau masalah. Nah, jika dia tidak memenuhi kelima kebutuhan dasar itu, maka dia akan menghantarkan kepada suatu permasalahan, di mana sebagai pendidik harus bisa memberikan solusi kepada peserta didik tersebut yang tidak memenuhi kelima dasar pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang
positif tentunya untuk solusinya. Nah, itulah Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia tentang adanya disiplin positif yang harus kita terapkan sebagai tenaga pengajar atau sebagai pendidik di suatu sekolah. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kita setelah mengetahui memenuhi 5 dasar kebutuhan pada manusia, khususnya pada peserta didik, di mana kita sebagai pengajar, maka kita harus tahu juga tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Posisi kontrol yang keempat adalah monitor atau pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima terakhir adalah manajer. Nah gitu Bapak dan Ibu guru hebat. Yang video saya pada hari ini. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu kita harus mengetahui ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan itu. Kemudian dalam restitusi itu bagaimana kita memperbaiki hubungan yang baik antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, atau antara peserta didik dengan kelompoknya. Dan juga bagaimana hubungan restitusi yang baik antara peserta didik dengan pendidik. Dan juga bagaimana pendidik dengan peserta didik. Karena restitusi itu adalah suatu tawaran, bukan adanya suatu paksaan yang harus kita paksa peserta didik itu. Dia hanya suatu tawaran di mana nantinya akan membuat nyaman dan tenang di dalam peserta didik belajar. Kemudian restitusi ini juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah. Misalnya dalam suatu kelompok atau ada permasalahan, bagaimana siswa ini yang sudah berbuat salah pada kelompoknya, maka kita sebagai peserta pendidik akan mengembalikan peserta didik ini kepada kelompoknya itu kembali. Itulah yang dimaksud dengan restitusi, dan itu merupakan suatu pencapaian atau indikator daripada restitusi itu sendiri. Nah, begitulah Bapak dan Ibu guru hebat, sehingga di suatu sekolah akan terbentuklah disiplin positif yang nantinya akan punya budaya positif. Video aksi nyata saya untuk disiplin positif ini, dokumentasinya saya sertakan di bawah ini. Demikianlah video saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.